Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Qala ta'ala, innamal mu'minuna allazina iza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah jauh daripada tipu daya syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah dan diamlah agar kamu mendapat rahmat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepadanya bertambah kuat imannya, dan hanya Tuhan mereka bertawakal. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Al-Quran surat Al-A'raf ayat 204 dan Al-Quran surat Al-Anfal ayat 2. Yang kita hormati Bapak Pengurus Masjid Raya Sumatera Barat, bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat, sidang jamaah tarawih yang saya hormati. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para jemaah, alhamdulillah malam ini alhamdulillah ada yang melaksanakan tarawih yang ke-10, ada yang malam ini yang ke-9, dan ada yang lebih hebat, ada yang belum mulai sampai malam ini. Allahu a'lam bishawab. Ini adalah bahagian-bahagian penipuan terhadap diri mereka sendiri. Mereka berpura-pura sebagai orang-orang yang selalu mendekatkan diri kepada Allah. Ternyata mereka adalah mendustai diri mereka sendiri. Namun Bapak Ibu, para jemaah yang kita muliakan, pada kesempatan kali ini kita akan melihat, yaitu menikmati bacaan Al-Quran. Kapan kita akan bisa menikmati bacaan Al-Quran itu? Tapi secara real pada saat ini kita bisa lihat bahwa orang sudah mulai menghilangkan bacaan Al-Quran di hadapan orang banyak. Malah ibu-ibu, bapak-bapak
Dahulu kalau ada acara-acara diawali dengan bacaan Al-Quran. Kalau kini dihilangkan, jika perlu tidak didengarkan. Sedangkan dibacakan Al-Quran lalu orang tidak mendengarkan, maka kepada orang itu dicabut rahmatnya Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Tertutup hatinya untuk menerima pandangan Allah kalau hatinya sudah ditutup. Kalau ini yang sudah terjadi, tak mungkin dia akan menangis membaca Al-Quran. Tak mungkin dia akan bersedih mendengarkan bacaan Al-Quran. Tak akan ada dalam riwayat dengan bacaan Al-Quran bertambah keyakinannya. Tapi buka hati manusia itu dengan selalu memperdengarkan bacaan Al-Quran, karena Allah berjanji orang-orang yang mendengarkan Al-Quran bahwa mereka akan dibuka pintu rahmah kepadanya. Bapak Ibu sidang jemaat tarawih yang saya hormati, mohon maaf suara saya agak serak-serak ini, tapi mudah-mudahan jelas. Para jemaah yang kita muliakan, kita akan bisa melihat sendiri. Ada orang yang bisa menangis di dalam membaca Al-Quran. Ada orang yang menangis hanya dengan mendengarkan bacaan Al-Quran. Orang-orang yang menangis mendengarkan bacaan Al-Quran banyak sebab. Satu antara sebab yang tidak baik adalah saat itu dia mendengarkan Al-Quran dan dia anjurkan dan dia tujukan pandangan Qurannya itu terhadap peristiwa yang telah terjadi pada dirinya. Maka saat itu seolah-olah dia meyakini Al-Quran sebagai pegangan hidupnya. Maka itu yang membawa Al-Quran menjadikan mereka menangis. Dan ada orang yang betul-betul khusyuk mendengarkan bacaan Al-Quran, ditambah dengan alunan yang sangat merdu, akhirnya menambah keyakinannya, sehingga Al-Quran membuat dia menangis mendengarkan bacaan Al-Quran. Tapi yang lebih dahsyat lagi adalah orang-orang yang menangis mendengarkan Al-Quran karena mereka paham dengan apa yang telah tersirat di dalam Al-Quran. Orang-orang yang menangis di dalam mendengarkan bacaan Al-Quran karena mereka tahu apa yang telah tersirat di dalam Al-Quran itu. Nah sekarang ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin sekalian yang kita hormati, orang yang lebih utama itu adalah apa yang ada pada hadapan mereka. Banyak orang yang membaca Al-Quran, yang terdengar itu hanya bacaan saja, tapi dalam pandangan mereka tidak sedikit pun menjadikan Al-Quran sebagai pegangan hidup. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan Al-Quran itu diturunkan ila zulumati wan nur, mengeluarkan manusia dari gelap kepada terang benderang, dari kesesatan kepada kebenaran. Ternyata banyak orang yang mampu baca Al-Quran, banyak orang yang sering baca Al-Quran, bahkan sering menamatkan Al-Quran. Anehnya, Al-Quran tidak mampu mengeluarkan mereka dari gelap kepada terang benderang. Kenapa? Karena Al-Quran tidak dijadikan sumber pengetahuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, "Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum." Ikuti yang terbaik yang diturunkan Tuhanmu kepadamu, yaitu Al-Quran. Maknanya, semestinya manusia yang punya akal itu, akalnya dikendalikan oleh Al-Quran. Jangan sampai Al-Quran yang diakal-akali. Manusia yang telah menjadikan atau mengakal-akali Al-Quran, maka Allah akan menutup hatinya untuk menerima kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan manusia-manusia
yang menjadikan akalnya dikendalikan Al-Quran, insya Allah inilah manusia-manusia yang selalu mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ini yang sudah datang kepada mereka, apabila dia mendengar bacaan Al-Quran, itu lebih sahdu daripada mereka bermain-main di tepi pantai. Lebih menikmati hatinya seketika itu ketimbang mereka sedang bersenang gurau. Maka orang-orang itulah orang-orang yang menangis. Bapak Ibu para jemaah yang kita muliakan, kita lihat kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa alasan dibalik sebuah tangisan. Apakah Anda pernah menangis karena bahagia? Apa alasan dibalik tangisan Anda? Apakah tangisan itu pertanda akhir indah sebuah perjuangan? Atau linangan air mata yang jatuh karena baiknya seseorang kepada Anda? Perhatikanlah alasan dibalik tangisan itu. Demikian seorang yang beriman. Mereka menangis terharu karena Rabb-Nya sudah sangat baik, Maha Pengasih kepadanya. Meskipun ia selalu bermaksiat dan lupa kepada Rabb-Nya, akan tetapi Allah selalu memberikan segalanya dan kebahagiaan kepadanya. Inilah ciri-ciri orang yang beriman. Innamal mu'minuna allazina iza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa iza tuliyat alaihim ayatuh, sebagaimana yang telah kita sampaikan tadi. Bapak Ibu hadirin sekalian kita hormati. Kita lihat Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak akan masuk neraka seseorang yang menangis karena merasa takut kepada Allah sampai susu yang telah diperah bisa masuk kembali ke tempat keluarnya. Artinya apa? Begitu dahsyatnya orang-orang yang menangis karena cinta kepada Allah mendengarkan bacaan Al-Quran, dia tidak akan pernah masuk ke dalam neraka karena begitu kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya dikatakan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu, sungguh menangis karena takut kepada Allah itu jauh aku lebih sukai daripada berinfak 1000 dinar, kata Umar bin Khattab. Ka'ab bin Akbar berkata, sesungguhnya mengalirnya air mataku sehingga membasahi kedua pipiku karena takut kepada Allah itu lebih aku sukai daripada aku berinfak emas bersamanya seukuran tubuhku. Artinya ibu-ibu, bapak-bapak, tangisan yang betul-betul keluar dari keyakinan kedekatan kepada Allah, ternyata itu tangisan lebih baik daripada berinfak emas sebesar tubuh kita. Begitu kata Ka'ab bin Wasad. Oleh karena itu ibu-ibu, bapak-bapak, kapan kita akan menangis mendengarkan Al-Quran? Kapan kita akan menangis membaca Al-Quran? Satu di antara sebabnya tidak lain adalah apabila kita paham, apabila kita memahami, apabila kita mengerti dengan apa yang telah kita baca. Kalau itu yang sudah sampai kepada kita, jadikanlah tangis itu merupakan pintu surga yang terbuka luas. Dan tertutupnya tangis tanpa tangis dengan bacaan Al-Quran. Artinya tidak memahami dengan apa yang dia baca dan tidak membawakan dampak kepada kehidupannya Al-Quran itu. Maka bacaan Al-Quran pun akan menutup hatinya untuk mendapatkan sirnanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu para jamaah yang kita muliakan, moga-moga kita semakin hari semakin mencintai kedekatan kita dengan Allah. Kuncinya adalah mari kita selalu cintai Al-Quran, baca Al-Quran, dan renungan Al-Quran. Insya Allah Allah berikan selalu rahmahnya, berkahnya kepada kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian barangkali yang dapat kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaat
Terima kasih, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.